Nah, lalu ya, yang kemudian terkait dengan ini, kalau Nikita disimpulkan dalam putusan ini melakukan tindak pidana pencucian uang, ya, maka hukumnya tindak pidana pencucian uang itu tindak pidana yang tidak dapat berdiri sendiri. Tindak pidana pencucian uang itu adalah tindak pidana yang terorganisir, dilakukan oleh banyak pihak, dilakukan oleh banyak orang. Maka logikanya kalau kita disimpulkan melakukan tindak pidana pencucian uang, artinya aliran uang yang diberikan RG itu uang dari hasil tindak pidana pencucian uang juga, atau uang dari hasil kejahatan juga. Uang yang diberikan RG itu uang kejahatan, maka RG harus diproses hukum juga, dipidana juga dong, karena dia memberikan uang hasil kejahatan, gitu loh. Nah, maka saya bilang ini sangat keliru pertimbangan hukum dari pengadilan tingkat tinggi yang berkaitan dengan terpenuhinya tindak pidana pencucian uang itu. Nah, berikutnya yang keempat adalah di sini dikatakan juga bahwa terhadap pengiriman uang tersebut, ya, bertepatan dengan pembelian cicilan, pembayaran cicilan down payment uang terhadap PT Bumi Paramawi Sesa. Ini kan pakai cocok logi namanya ini, putusan cocok logi. Orang mendapat uang, lalu dia perintahkan, tadi saya mau pakai, dibilang tutup mulut tadi di awal, tutup mulut ya, katakan dia bilang dia menerima uang tutup mulut. Oke, diterima uang tutup mulut. Lalu uang tutup mulut itu saya suruh atau Nikita suruh transfer ke sini. Orang yang mentransfer siapa? Orang yang mentransfer adalah orang yang mau menutup mulut. Ya, berarti kenapa pakai cocok logi putusan ini? Ada pembayaran, ada uang, lalu disimpulkan pembayaran tutup mulut itu kepada PT Bumi Paramawi Sesa diartikan sebagai upaya untuk menyembunyikan uang. Ini kan nggak benar juga putusan yang begini. Nah, oleh sebab itu ya, saya dan tim itu menyampaikan bahwa putusan ini adalah putusan yang manipulatif, ya, terhadap fakta-faktanya justru dirubah lagi. Yang tadinya bahwa glowing booster cell itu adalah pembeliannya terhadap itu dikirimkan kepada siapa? Reza itu adalah perintah dari Nikita, padahal itu faktanya tidak pernah ada gitu kan. Apalagi sampai memerintahkan Nikita yang memerintahkan itu diblur, itu diburamkan tanggalnya. Padahal fakta di persidangan ya itu diserahkan oleh Yosi dalam di rumah makan Sambal Setan Kemang. Ya, gitu dari saya kira-kira rekan-rekan. Kalau kita begini ya, saya mengatakan kalau itu disimpulkan sebagai uang tutup mulut oleh majelis hakim tingkat tinggi, ya, maka itu bertentangan dengan fakta adanya peristiwa terkait permintaan tolong dari Reza Gladys kepada Nikita melalui Ismail. Permintaan tolong, kita kan tahu di persidangan itu video kita, rekaman suara kita sampaikan di persidangan bahwa jelas, Mail, aku tidak mau ribut-ribut. Baiknya bagaimana? Aku tidak pernah ribut sama orang gitu. Tolong dong Mail gitu. Nah, ini kalau permintaan tolong ini lalu dia memberikan uang, si Reza memberikan uang, lalu disimpulkan sebagai uang tutup mulut. Anda minta tolong sama saya, kalau saya nggak ini, saya bilang Anda nyogok tutup mulut, lalu Anda nggak mau, Anda pidanakan dong saya. Kan begitu. Berarti penawarannya dari Reza Gladys dulu? Semua penawaran dari awal. Ya, saya sampaikan dari fakta di persidangan mulai dari awal. Dia melihat review, ya, produknya direview oleh pertama saksi Dr. Samira, oke? Nah, oleh saksi Samira pada saat itu mereview, lalu dilakukan oleh Nikita adalah merepost postingan itu, ya. Kemudian dari situ dia mencoba mencari tahu kenapa Nikita, bagaimana caranya saya bisa bertemu sama Nikita.
Lalu dia mencarilah link. Dia ketemu karena dia dekat sama Oki. Ergi ini dekat sama Oki, satu satu profesi. Dia mulai masuk dari situ. Dokter Oki, tolong dong saya, bla 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 dan seterusnya. Dokter Oki, tolong dong saya dipertemukan. Oki menyarankan kalau begitu kamu ke Mail, jangan ke saya. Yang dekat sama Niki adalah Mail. Disitulah terjadi percakapan intens antara Mail dan Reza Gledis. Ya, nah dari situ kemudian diminta tolong apa, kamu minta tolong apa, penawarannya apa? Jangan review lagi produk saya, tolong bantu saya karena saya sudah dijelek-jelekan oleh Samira, produk saya sudah di review yang jelek-jelek oleh Samira. Itu kan permintaan. Permintaan itu tentu ada biaya dong. Masa permintaan dalam tanda kutip, mohon maaf ya, permintaan terhadap Nikita itu gratis? Kan nggak mungkin. Nah inilah yang saya bilang salahnya majelis hakim tingkat tinggi. Permintaan tolong itu dianggap sebagai tutup mulut. Apakah orang mau minta tolong terus dimintain biaya? Salah, harus gratis gitu. Ya namanya orang minta tolong ya dulu tolong aja, nggak boleh ada biaya. Kan itu logika sesat gitu. Ya kalau Bang, tadi kan apa sempat bilang ketika Nikita terbukti TPPU, Reza Gledis harus bertanggung jawab juga dong. Ya, Terus tadi abang bilang uangnya dari Reza Gledis hasil dari kejahatan itu dasarnya apa bang, artinya bang? gini ya, saya katakan tadi bahwa kalau Nikita dalam putusan ini dianggap telah menerima hasil uang tindak pidana, ya tindak pidananya apa? Tindak pidananya TPPU. Maka si pemberi itu juga harus dikatakan atau disimpulkan sebagai orang yang mempunyai uang dari hasil kejahatan. Uang ini uang hasil kejahatan. Kalau saya menyerahkan uang kepada Anda, lalu Anda dibilang sebagai TPPU, pelaku TPPU, Anda kan berdalih lah itu kan saya terima dari sana, dari Bang Usman. Berarti harus ditelusuri dong, uang dari hasil saya ini harus ditelusuri. Uang saya ini dari mana? Gitu loh. Apakah uang ini adalah uang hasil dari tindak pidana atau bukan? Gitu. Maka saya bilang tadi TPPU ini adalah kejahatan terorganisir, bukan kejahatan yang berdiri sendiri. Dia tidak bisa berlangsung atau terjadi kalau cuma sendiri. Sekarang nih kita dianggap melakukan TPPU sendiri. Kayak begitu. Karena dia apa? Karena dia mengalihkan uang dari Reza Gledis yang diterimanya ke PT Bumi Paramawisesa untuk pembayaran rumah, ya. Lah pertanyaan seriusnya, apakah uang yang dialihkan ke sana itu adalah uang hasil tindak pidana atau bukan? Kalau itu uang hasil tindak pidana, maka si pemberi ini harus di cross check juga. Apakah uang itu adalah uang hasil tindak pidana atau bukan? Gitu. Tapi kan yang mengalihkan Nikita yang menyamarkan uang tersebut bang. Artinya si pemberi enggak. Kan disampaikan di sini upaya menyembunyikan, ya. Yang mentransfer siapa? Yang mentransfer kan Reza Gledis. Terus di mana yang disembunyikan? Apanya yang disembunyikan? Itu yang saya sampaikan tadi. Kalau uang itu misalnya begini, dari Reza bilang ke Mail ke sini, baru si ini lagi mentransfer ke perusahaan. Inilah proses TPPU, layeringnya, integrationnya, placementnya. Nah itu baru dikatakan sebagai perbuatan mencuci uang. Ini kan langsung dari si pemberi duit langsung ke perusahaan itu. Apanya yang disembunyikan coba? Pemberi uang, Anda menyuruh saya transfer ke rekening ini. Apa saya sembunyi duit itu? Saya sembunyikan, saya samarkan duit itu. Semuanya jelas, tidak ada yang ditutup-tutupi. Itu maksud dari unsur menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang, gitu. Bang, mungkin